Bab 042. Kamu benar-benar cantik, teruslah tersenyum, aku sangat jatuh cinta dengan senyumanmu, ucap Dr. Alban kembali, membuat Sinta tersipu malu mendengar rayuan dokter tampan itu. Apa kamu malu? Wajahmu memerah, ternyata kamu jauh lebih cantik jika tersipu malu seperti ini, lanjut Dr. Alban yang sangat suka melihat Sinta tersipu malu. Dokter membuatku malu, aku tidak berani menatap wajah dokter, jawab Sinta, sambil menundukkan kembali wajahnya, dan sungguh Dr. Alban semakin gemes melihat tingkah wanita yang kini sudah ada di hatinya. Aduh Sinta, dengan kamu bersikap seperti ini, aku juga ikut merasa malu, kamu lihat tangan aku sampai gemetar begini, sepertinya aku butuh kekuatan, tolong genggam tanganku. Aku butuh kekuatan dari kamu, jawab Dr. Alban yang semakin menggoda Sinta. Sinta pun meraih tangan Dr. Alban perlahan, tangan mereka pun kini sudah menyatu. Dr. Alban menatap Sinta dengan tajam, matanya seakan tidak berkedip dan Sinta juga hanyut dalam tatapan Dr. Alban. Semakin lama tubuh Dr. Alban semakin mendekat, hingga begitu jelas Sinta bisa melihat betapa tampannya wajah yang dimiliki Dr. Alban. Bibirnya yang seksi dan merah, kulit putih bersih, semakin membuat Sinta hanyut di dalam genggaman Dr. Alban. Tidak menunggu lama Dr. Alban pun langsung mencium bibir indah Sinta. Dengan lembut Dr. Alban mencoba asterisnya. Sinta yang mendapat serangan mendadak hanya bisa diam pasrah, matanya melotot, ia tidak tahu harus berbuat apa. Semakin lama Sinta pun merasa terpancing dengan asteris manja Dr. Alban. Perlahan Sinta pun mencoba untuk membalasnya, terukir senyum indah di bibir seksi Dr. Alban. Kini ia tahu bahwa Sinta juga mencintainya. Ciuman yang berkisar 5 menit itu pun berakhir, Dr. Alban tidak ingin hanyut terlalu dalam, mereka saling mengakhiri di waktu yang bersamaan, hingga tampak senyum bahagia namun saling menahan malu, yang begitu jelas di wajah mereka. Maaf aku sudah lancang, ucap Dr. Alban, ketika ia merasa bingung harus berbuat dan berkata apa. Jawab Sinta singkat yang sungguh sangat merasa malu untuk menatap wajah Dr. Alban. Kok cuma tanya Dr. Alban penasaran. Lalu aku harus jawab apa, ucap Sinta, yang sama-sama merasa bingung. Menikahlah denganku, ucap Dr. Alban, yang semakin membuat Sinta bingung merasa tidak percaya. Apa dokter serius ingin menikahi wanita lumpuh seperti aku? Jawab Sinta yang tidak ingin menjadi sumber kesusahan untuk orang lain. Apa aku terlihat bercanda? Aku benar-benar serius, aku ingin hidup bersama kamu, menghabiskan waktuku denganmu, sampai kita menua bersama hingga mautlah yang memisahkan kita, ucap Dr. Alban dan berhasil meyakinkan hati Sinta. Ini pertama kali Sinta mendengar kata cinta yang sangat romantis menurutnya, keseriusan Dr. Alban sangat jelas dari matanya, hingga Sinta benar-benar bisa percaya betapa Dr. Alban serius ingin meminangnya. Aku setuju, jawab Sinta singkat. Apa? Kamu bilang apa? Aku tidak mendengarnya, ucap Dr. Alban yang ingin menggoda Sinta. Dokter dengar baik-baik, aku tidak ingin mengulang 2 kali, sambung Sinta yang tahu Dr. Alban sedang menggodanya. Dr. Alban, aku setuju untuk menikah denganmu, jawab Sinta. Dr. Alban pun begitu bahagia, hingga ia spontan mengangkat tubuh Sinta dari kursi roda lalu melompat layaknya seperti anak kecil. Yeay, akhirnya, ucap Dr. Alban yang sangat begitu merasa bahagia. Tapi aku ada satu syarat, ucap Sinta, spontan membuat Dr. Alban langsung berhenti dan terdiam. Apa itu? Apapun akan aku lakukan semua untukmu, jawab Dr. Alban. Aku ingin kita menikah di Singapura, dan tunggu sampai aku benar sembuh total. Aku tidak ingin merusak image dokter harus bersanding dengan wanita yang duduk di kursi roda, dan aku juga ingin benar-benar terlihat cantik menggunakan gaun pengantin. Ini akan menjadi pernikahan pertama dan terakhirku.
Aku tidak ingin mengecewakan dokter dan juga mengecewakan diriku sendiri, jawab Sinta. Sudah tentu permintaannya dikabulkan oleh Dr. Alban. Baik sayang, aku akan menuruti keinginan kamu. Aku akan mencari desainer yang paling terkenal untuk membuatkan gaun pengantin yang indah untukmu. Aku benar-benar sangat mencintaimu, ucap Dr. Alban lalu memeluk tubuh Sinta yang sudah ia dudukkan kembali di kursi rodanya. Sinta yang baru mendapat kebahagiaannya itu pun tidak sabar ingin berbagi cerita dengan Aida, sehingga Sinta langsung meminta izin untuk Dr. Alban untuk menghubungi Aida. Dengan senang hati Dr. Alban pun memberi izin untuk calon istrinya itu. Berdering. Halo Sinta, bagaimana kabar lo? Kenapa lo jarang hubungi gue? Lo tahu gak gue benar-benar sangat merindukan lo, ucap Aida yang sudah terhubungi panggilan dengan Sinta. Aida, gue di sini baik-baik saja. Sorry kalau gue jarang buat ngabarin lo, soalnya gue benar-benar harus banyak berlatih agar bisa cepat-cepat pulang ke sana untuk meluk lo dan gue juga tidak ingin terlalu sering mengganggu lo dan Kak Farel, jawab Sinta yang penuh dengan raut bahagia di wajahnya. Lo gak pernah mengganggu? Gue benar-benar sangat merindukan lo, Sinta. Sebentar lagi gue akan lahiran. Gue benar-benar deg-degan. Gue ingin lo ada di sini temanin gue, sambung Aida kembali sembari menunjukkan perut buncitnya. Gue turut bahagia dengarnya. Gue gemes banget lihat perut lo dah. Gue pengen peluk. Andai gue bisa, gue sudah terbang ke sana. Gue juga sangat merindukan lo, jawab Sinta kembali. Tunggu, gue kok bisa merasa ada sesuatu yang lo sembunyiin dari gue? Sampai kapanpun lo gak akan pernah bisa nutupin apa-apa dari gue. Jadi apa kabar bahagia yang akan gue dengar? Telinga gue sudah standby ini, ucap Aida yang langsung bisa merasa ada sesuatu yang ingin diceritain sahabatnya itu. Iren, gue akan nikah, ucap Sinta membuat Aida terkejut bahagia. Farel yang sedari tadi menguping pembicaraan mereka, langsung melihatkan wajahnya di layar ponsel Sinta. Kakak gak salah dengarkan Sin? Serius lo mau nikah? Tanya Farel yang juga merasa penasaran. Iya kak, Sinta akan nikah, dan sepertinya Sinta akan nyusahin Kak Farel dan juga Aida, jawab Sinta membuat Aida dan Farel langsung berpelukan karena ikut merasa bahagia. Sinta sayang, tolong jangan buat gue penasaran, siapa laki-laki beruntung itu? Tolong kenalin ke gue dan juga Mas Farel. Tanya Aida yang begitu sangat penasaran, siapa laki-laki yang sudah berhasil menaklukkan sahabatnya itu. Oke, gue akan kenalin ke lo dan Kak Farel, ucap Sinta. Lalu Sinta pun memberi kode untuk Dr. Alban untuk melihatkan wajahnya untuk sahabat-sahabatnya itu. Dr. Alban, ucap Farel, yang sudah mengenal Dr. Alban lewat profilnya. Halo Pak Farel. Senang bisa melihat Anda, ucap Dr. Alban, yang sudah mengenal Farel. Berkat Farel lah Dr. Alban bisa menemukan wanita pujaan hatinya. Dr. Alban, saya juga turut bahagia untuk semua ini. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya akan menanti kehadiran dokter dan Sinta di sini, jawab Farel bahagia. Farel juga bisa merasakan Dr. Alban lelaki yang baik dan ia pantas untuk mendapatkan Sinta. Setelah selesai saling menyapa, Aida dan Sinta pun melanjutkan obrolan mereka. Aida sungguh bisa merasakan kebahagiaan Sinta. Andai jarak tidak menghalangi, mereka sudah pasti berpelukan yang sangat erat. Sinta, ucap Aida sambil menunjukkan jari jempolnya, pertanda pilihannya benar-benar bagus. Sinta pun hanya bisa tersenyum melihat tingkah Aida. Setelah merasa puas Aida pun mengakhiri telepon mereka. Sinta akan melanjutkan untuk berlatih berjalan dengan calon suaminya yang tampan, sedangkan Aida akan bermanja dengan suaminya yang juga sangat tampan dan romantis. Dr. Alban yang kini sudah mendapat jawaban, sungguh sangat merasa bahagia. Sinta akan seperti angin untuknya, yang selalu menghembuskan angin kesejukan untuk hati dan hidupnya, serta yang selalu merindukan pujaan hatinya itu. Surprise, ucap Dr. Alban, memberi kejutan untuk Sinta yang sangat menyukai boneka itu. Dokter,
Terima kasih, aku menyukainya, ucap Sinta dengan wajah penuh bahagia di wajahnya. Sayang, mulai sekarang berhenti memanggil aku dengan sebutan dokter, aku sekarang milikmu, jadi berhenti bersikap formal. Jadi, ucap Sinta singkat. I'm you and you're mine, so please call me honey. You will be my wife and I will be your husband, Isin. Jawab Dr. Alban dengan wajah memelasnya. Sayang, ucap Sinta lembut. Tolong lebih jelas, aku ingin semua orang mendengarnya, dan aku ingin semua orang mengetahui bahwa dokter tampan ini sudah memiliki wanita di hatinya, sambung Dr. Alban. Sayang, ucap Sinta lebih keras. Membuat Dr. Alban tersenyum indah, karena hampir semua mata yang berada di sana menoleh ke arahnya. Aku sangat mencintaimu, sungguh, ucap Dr. Alban yang kini sudah duduk bersimpuh di hadapan Sinta, yang masih duduk di kursi rodanya. Aku tahu, terima kasih karena sudah berani untuk mencintaiku, izinkan aku untuk membalas cintamu dengan sepenuh hatiku, kini kaulah satu-satunya, aku akan berhenti untuk mencari, karena aku sudah menemukan dirimu yang begitu sempurna, jawab Sinta sambil mengelus wajah tampan kekasih hatinya. Aku berjanji akan setia, tidak ada alasan untukku meninggalkanmu, demi kamu, aku akan melakukan segalanya, bahkan jika ada yang harus untukku korbankan, maka akan aku korbankan, semua hanya demi kamu, sambung Dr. Alban lalu membawa tubuh Sinta ke dalam pelukannya. Sementara hari yang ditunggu-tunggu oleh Aida dan Farel pun kini telah tiba. Aida kini sedang berada di rumah sakit untuk melahirkan buah hati mereka. Farel yang selalu setia menemani Aida semakin menambah kekuatan Aida yang begitu terasa sangat menyakitkan untuknya. Mas sangat mencintai kamu sayang, kamu semangat, kamu wanita kuat, sampai kapanpun Mas akan selalu menemani kamu, bisik Farel ke telinga Aida yang kini sedang berjuang untuk melahirkan buah hati mereka. Mas Farel, teriak Aida dengan sekuat tenaganya, hingga terdengarlah suara malaikat kecil yang bertahun-tahun sudah dinantikan mereka. Kamu hebat sayang, Mas bangga sama kamu, akhirnya anak kita lahir dengan selamat, sambung Farel sambil meneteskan air matanya, yang sangat terharu. Kini ia bisa merasakan menjadi suami yang sempurna, bisa menemani Aida untuk melahirkan. Farel yang sudah selesai mengasani putra keduanya, terus mengalirkan air matanya, hatinya seakan tersayat, setelah melihat perjuangan Aida untuk melahirkan, melihatnya saja Farel sudah bisa membayangkan bagaimana sakitnya, apalagi Aida yang harus rela mengorbankan nyawanya untuk bisa memberi kehidupan untuk bayi mereka. Seketika bayangan wajah Clara pun muncul di kepalanya, andai ia tahu proses melahirkan sesakit ini, mungkin ia tidak akan pernah menyakiti wanita yang pernah ada di hidupnya itu. Farel pun semakin menguatkan niatnya, untuk tidak pernah menyakiti wanita yang ada di hidupnya. Sayang, kenapa Mas masih menangis? Aida tidak kenapa-napa, anak kita juga baik-baik saja, apa yang membuat Mas masih merasa sedih? Tanya Aida yang kini sudah berada di ruang VIP untuk proses penyembuhannya, yang sedari tadi selalu merhatikan Farel. Farel pun menghampiri Aida, lalu memberikan putranya untuk istri tercintanya itu. Mas tidak kenapa-napa kok sayang, Mas hanya terharu, melihat perjuangan kamu untuk putra kita, Mas benar-benar bangga sama kamu, Mas minta maaf ya, jika selama kamu hidup dengan Mas secara tidak sengaja pernah menyakiti kamu atau membuat kamu bersedih, ucap Farel sambil mengelus lembut rambut Aida. Sayang, justru Aida ingin berterima kasih, karena Mas sudah membuat Aida menjadi wanita yang sempurna. Aida sangat bahagia selama Aida hamil, Mas selalu menjadi suami yang siaga, Mas rela tidak tidur hanya untuk memastikan Aida bisa tertidur dengan nyenyak. Mas rela menahan lelah hanya untuk membuat Aida tertawa. Mas sudah melakukan segalanya dengan baik. Lihat anak kita sangat mirip dengan Mas Farel, hidungnya, matanya serta bibirnya, dan mudah-mudahan sifat baik Mas bisa mengalir untuk anak kita, ucap Aida memuji Farel. Mama, Papa,
ucap Rasya dan Rini yang kini hadir bersama Pak Bambang dan Mama Ratna. Anak-anak mama sini sayang lihat dedek bayi, ucap Aida yang sangat merasa bahagia itu. Aida sayang, selamat ya nak, akhirnya kamu sudah memiliki segalanya, Mama sangat bangga sama kamu. Mama juga sangat merindukan kamu, ucap Mama Ratna yang begitu sangat bangga untuk putri kesayangannya itu. Papa juga sangat bangga dengan kamu sayang, kamu benar-benar wanita yang hebat, terima kasih sudah memberi Papa cucu seimut ini, Papa sungguh sangat merasa bahagia, sambung Pak Bambang yang tidak mau kalah. Mama, Papa, Aida sangat merindukan Papa dan Mama. Aida minta maaf Ma, jika selama ini Aida pernah menyakiti Mama. Kini Aida tahu bagaimana sakitnya menjadi seorang ibu. Tolong maafin Aida, ucap Aida yang masih mengingat rasa sakit untuk menjadi seorang ibu. Ia menyesal jika pernah menyakiti mamanya, karena kini ia tahu seorang ibu akan memperjuangkan nyawanya hanya untuk anak-anaknya. Sayang, kamu tidak pernah melukai hati Mama, justru kamu membuat Mama bahagia. Kamu sudah merasakan bagaimana sakitnya menjadi seorang ibu, itu saja sudah cukup, jadi kamu akan bisa lebih menyayangi semua anak-anak kamu, karena untuk mendapatkan mereka tidak mudah seperti yang sudah kamu rasakan, sambung Mama Ratna sambil meneteskan air mata yang kini sedang memeluk Aida. Tidak lama kemudian Fahri dan Zahra pun hadir di ruangan Aida, sambil membawa buah tangan untuk memberi selamat untuk sahabatnya itu. Ruangan Aida pun semakin meriah, dipenuhi dengan orang-orang yang memiliki jiwa humoris sungguh sangat membuat Aida benar-benar sangat merasa bahagia. Tamat.